warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini seharusnya kita dua pertemuan ya. Tapi coba nanti saya buat jadi dua pertemuan, karena pertemuan pertama itu hanya menjelaskan tentang teknis perkuliahan, bobot penilaian dan sebagainya. Jadi nanti kita itu ya ada dua PPT ya. Oke, baik. Nah, nanti di fikih ibadah mungkin Bapak Ibu sudah, wah fikih ibadah apalagi ini? Kan sudah sering ibadah, insya Allah sudah paham sebenarnya itu. Jadi nanti insya Allah bahasan kita nggak berat-berat lah ya. Nah, sudah itu kan ya sudah tahu toharo, tahu sholat, tahu zakat, puasa, nah haji dan umroh ini mungkin. Nah saya sendiri belum umroh, jadi nanti kita belajar sama-sama. Nah, lastu khairokum walastu ahsana minkum. Saya tidak lebih baik dari kalian dan saya bukan yang terbaik ya. Jadi nanti kita belajar bareng aja nggak apa-apa. Kemudian ada ibadah sosial. Ibadah sosial itu ibadah sepertinya bagaimana ya, perbedaan infak, sedekah, kemudian implementasinya ke masyarakat dan sebagainya. Oke, kemudian baik, ini nanti materi UTS kita. Jadi pertemuan sekarang ini seolah membahas dua ya tentang ini pengantar, sekaligus pengantar perkuliahan, sekaligus pengantar fikih ibadah. Kemudian pekan depan kita bahas toharo sisi satu ya tentang konsep dan macamnya. Kemudian tohara kedua tentang tata cara bersuci. Sebentar, maaf ini ada ya oh maaf ya ini. Oke, kemudian pertemuan kelima kita sholat. Sesi pertama yakni kedudukan dan hukum sholat. Kedua sholat fardu dan sunnah. Kemudian sholat khusus. Ya insya Allah Bapak Ibu sudah paham lah ini. Nanti kita ya coba sekedar murojaah dikit-dikit. Mungkin ada yang belum paham nanti kita bahas bareng-bareng kita diskusi. Kemudian materi UASnya. Ya, ini setelah UAS pertemuan ke-9 sampai ke-15 kita akan belajar bagaimana zakat. Nah, ini juga dua sesi, dasar hukum dan jenis zakatnya dan mustahik dan manajemen zakat. Kemudian konsep dan tata cara, yakni puasa. Puasa juga dua, konsep dan tata cara, kemudian ragam puasa dan isu kontemporer. Kemudian pertemuan 13 dan 14 kita bahas haji dan umroh. Yakni dasar hukum dan rukun, kemudian manasik dan isu kontemporer. Dan terakhir kita akan bahas ibadah sosial, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini lebih cenderung ke ziswaf ya. Bagaimana dampaknya dalam kehidupan masyarakat, perbedaan antara infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Ini ya Bapak Ibu ya, materi kita UAS dan UTS. Nanti insya Allah saya kirim juga PPT-nya ke Mbak. Panggilannya siapa ini ya? Mbak Wahyu panggilannya, bukan? Nggih Ustaz, monggo. Nanti insya Allah saya kirim juga ke Mbak Wahyu. Namanya nggih Ustaz. Dan ini insya Allah bobot perkuliahan kita. Jadi insya Allah di setiap ini ya kehadiran 20%, UTS UAS 30-30, kemudian tugas. Nah ini tugasnya itu jadi di setiap pertemuan, di akhir pertemuan nanti kita ada sedikit kayak post test lah, post test ya multiple choice ya untuk bagaimana Bapak Ibu setelah kita diskusi ada nggak kira-kira pemahamannya. Mungkin ya tadi insya Allah nggak susah kok. Tinggal pilih ABC pakai Google Form nanti insya Allah. Ya. Oke, mungkin itu tidak ada pembagian kelompok presentasi hanya ini saja. Dari pemaparan pengantar perkuliahan ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Insya Allah mboten Ustaz. Tidak ada ya. Saya mohon izin untuk tidak bisa on cam. Mungkin akan lebih sering off cam karena sambil ngomong bayi umur 3 bulan. Oh, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini juga masih bayi. Ya enggak apa-apa, sebisanya. Oke.
Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Aduh, kita lanjut ke materi. Oh, ada sedikit materi ya. Saya buka dulu materi kita. Baik. Ah, Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah sering ya mendengarkan apa sih tujuan kita sebagai umat Islam ya. Manusia, terutama yang beragama Islam, yang umat Islam tujuannya di dunia ini ya ada dua. Pertama ya wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Mungkin kalau di ayat ini ditekankan, kenapa kok jin dulu baru manusia? Itu kalau dalam tafsir yang lain menjelaskan, karena eh, jin itu lebih membangkang daripada manusia dan sering kufur. Maka sering ditekankan wa ma khalaqtul jinna, jin dulu baru manusia. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, eh, ini jailun fil ardi khalifah. Saya membuat di muka bumi ini manusia itu sebagai khalifah. Nah, khalifah mungkin sering diartikan sebagai pemimpin ya. Tapi kalau saya pribadi lebih cocoknya ke pengelola. Jadi kita manusia, terutama yang beragama Islam, diminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi pengelola di bumi ini sesuai dengan syariat-syariatnya. Nah, tapi di sesi ini kita hanya membahas tentang ibadah ya, bukan khalifahnya. Baik, kemudian secara bahasa ibadah yakni ibadah ya'budu ibadah yang berarti tunduk, patuh, merendahkan diri secara lugawi. Kemudian secara istilahi berarti segala bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati, rasa cinta dan pengagungan yang dilaksanakan sesuai dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau di sini segala bentuk ketaatan berarti banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti dibedakan ada ibadah mahdo dan gairu mahdo. Kalau secara Islam berarti segala bentuk ketaatan. Mau bentuk apa aja ketaatan, tapi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala berarti itu sudah termasuk ibadah. Kemudian menurut Imam Ghazali, ibadah adalah pengabdian total seorang hamba kepada Allah yang mencakup aspek hati, ucapan, dan tindakan. Itu juga senada dengan Ibnu Taimiyah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belajar ternyata lihat Allah itu termasuk ibadah. Nah, jalan niatnya, misalnya jalan ke masjid atau jalan ke tempat kerja, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu juga namanya ibadah. Jadi segala bentuk pengabdian kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga masuk ibadah. Ibadah yang apakah? Nanti ada pembagiannya. Apakah itu termasuk ibadah mahdho atau ibadah ghairu mahdho? Dalam ruang lingkup ibadah, nah, ada dua ini, Bapak Ibu. Ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ibadah mahdho, ibadah khusus murni. Ibadah ghairu mahdho, ibadah umum. Bedanya kalau ibadah mahdho itu tata caranya sudah terperinci. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan tidak ada celah atau ya tidak ada celah untuk penambahannya atau mengubahnya nggak boleh. Jadi intinya ibadah mahdho itu saklek. Kalau di Al-Quran ada, maka kita lakukan. Kalau nggak ada, nggak perlu dilakukan. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Nah, tiba-tiba ada yang melaksanakan 5. Nah, itu sudah salah berarti. Nah, tapi kalau sholat sunnah, nah, berapa kali boleh. Nah, itu masuk ke ibadah garum. Kemudian puasa. Puasa seperti itu, puasa Ramadan. Itu kan sudah saklek caranya. Dari
eh, terbitnya fajar di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Mau nambah biar dapat pahalanya banyak sampai isya nggak bisa. Zakat juga. Zakat mal besarannya 2,5%. Wah, ada yang biar pahalanya banyak. Saya mau zakat 5%. Nggak bisa ya, tetap 2,5. Adapun misalnya dia bayarnya 5% atau 3%, maka kelebihan daripada 2,5% itu ya dianggap sebagai sedekah, bukan kewajiban lagi. Haji juga sudah ada ketentuannya, haji di bulan Zulhijjah. Nah, saya mau haji 2 kali setahun, nggak bisa. Sudah saklek. Kemudian ibadah ghairi mahdoh, segala amal kebaikan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk diri pribadi dan orang lain. Misalnya menolong orang lain, bekerja, belajar, sedekah, menikah dan sebagainya itu termasuk ibadah ghairi mahdoh. Oke, itu Bapak. Kita lanjut ya. Kemudian ada prinsip tauqifi atau tauqif. Tauqif ini seringkali melekat ke ibadah mahdoh. yakni bentuk, cara, waktu, dan jumlah ibadah mahdoh hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, tidak melalui akal manusia. Tadi ya kita sudah bahas ya. Sholat subuh kok 2 rakaat ya sudah tauqif atau pokoknya patennya atau dasarnya itu nggak bisa diubah lagi. Zakat mal emas 2,5% ya sudah itu. Kalau lebih ya sudah dianggap sebagai sedekah. Zakat fitrah, kalau zakat fitrah ada perbedaan, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Tapi kalau lebih dianggap sedekah. Kalau kurang, nah itu nggak boleh. Nah, harus pas atau lebih. Lebih berarti dianggap sedekah. Dalilnya, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tujuannya kenapa? Tauqif ini gak bisa diotak-atik. Menjaga kemurnian ibadah agar tidak terkontaminasi bid'ah atau adat istiadat yang menyimpang. Nah, misalnya kalau haji tadi harus pakai ihram. Nah, pakai kain ihram, nggak bisa pakai kain batik misalnya. Bisa. Kalau sudah ada, wah boleh pakai kain batik ya. Nanti ada yang nggak terima, ada yang pengen pakai kain apa, kain tenun nah, dan sebagainya. Nah, malah sudah ada istiadat yang menyimpang semuanya. Jadi tetap saklek, ikutin perintah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut. Kemudian ini akhir hubungan antara ibadah dengan akidah dan dengan akhlak. Ya, ibadah dan akidah. Akidah itu pondasi seorang muslim. Akidah ibadah itu wujudnya, kemudian akhlak itu buah. Misal, ibadah akidah adalah dasar keyakinan seorang muslim. Ibadah merupakan wujud nyata dari akidah. Orang yang beriman, akidahnya benar pada Allah maka akan membuktikan imannya dengan melaksanakan akidah. Tanpa akidah yang benar, ibadah kehilangan makna. Sebaliknya, akidah tanpa ibadah berarti tidak ada bukti nyata penghambaan. Misalnya akidahnya benar, dia itu orang yang di sini taat kepada Allah dan kepada Allah, maka ketika dia mau eh, jualan, dia takut nipu. Nah, itu akhlak itu. Kemudian ketika bermuamalah, dia nggak mau muamalah pakai ribawi dan sebagainya. Itu termasuk ibadah. Kemudian ibadah dan akhlak. Akhlak adalah buah dari akidah dan ibadah. Akidah pondasinya, ibadah wujud seorang hamba terhadap akidah yang benar tersebut. Akidah yang benar menimbulkan ibadah yang benar. Nah, ibadah dan akidah yang benar ini menghasilkan buah. Buahnya itu adalah akhlak tadi. Oke, contoh. A. Sholat dapat mencegah perbuatan keji. Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang benar ibadahnya apa? Sholatnya tadi, insya Allah dia akan bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar. Itu apa? Itu akhlak. Kemudian puasa dapat menumbuhkan ketakwaan. Orang yang sering puasa melakukan ibadah puasa, insya Allah itu dia itu sabar, tidak mudah mengikuti hawa nafsu. Nah itulah itu adalah akhlak.
Nah, orang yang suka puasa berarti dia yakin bahwa Allah akan memberikan pahala dan memberikan ganjaran bagi yang suka ahli puasa surga royan. Nah, itu akidah ya. Akhirnya dia mencoba untuk melaksanakan akidah tersebut melalui puasa. Nah, dari puasa itu tadi timbul buahnya, timbul outputnya yakni tadi sabar, kemudian tidak suka emosi dan sebagainya. Kemudian zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, orang yang suka zakat, zakat termasuk ibadah karena kewajiban. Nah, kalau orang ini zakat aja sudah sering dilaksanakan, nah maka dia ketika sedekah itu tidak berat. Nah, itu akhlak itu suka memberi dan sebagainya. Sehingga ibadah bukan hanya ritual semata, tapi juga merupakan sarana pembinaan akhlak dan moralitas. Jadi ibadah, kalau ibadahnya orang itu benar, insya Allah akhlaknya baik. Karena kan sering kayak gini, itu orangnya sudah sholat, tapi yo belum baik itu. Nah, berarti apa ya? Ada yang salah, ibadahnya yang salah. Ibadahnya ya belum benar. Nah, jadi harusnya dibenarkan ibadahnya dengan keyakinan yang benar, akidah yang benar, insya Allah nanti akhlaknya juga timbul. Nah, akidah, ibadah, dan akhlak. Ini contohnya. Contoh integrasi antara ibadah, akidah, dan akhlak. Misalnya tadi, seorang pedagang yang jujur, itu akhlak itu, karena dia jujur. Karena ia sadar bahwa Allah Maha mengawasi. Itu akidah. Lalu ia menolak riba dalam transaksi perdagangan serta menunaikan zakat. Zakat perdagangan tersebut itu termasuk ibadah. Nah, ini korelasinya atau integrasi. Atau misal seorang mahasiswa yang rajin sholat berjamaah ibadah ya, karena yakin Allah maha mengawasi dan memberikan balasan. Nah, bagi yang rajin sholat ada ganjaran dan yang tidak juga akan ada ganjaran. Apa tidak nah, yang tidak sholat kan masuk neraka sakor itu. Dalam naku musholin. Nah, itu balasannya bagi yang tidak sholat. Implikasinya ia bermuamalah dengan teman-temannya dengan secara sopan itu akhlak. Nah, jadi sangat berkesinambungan. Ibadah tidak akhlak, tapi pondasinya akhlak. Wujudnya dari itu adalah ibadah, buahnya dari keduanya adalah akhlaknya baik. Kemudian relevansi ibadah dalam kehidupan kontemporer. Ibadah sebagai kontrol moral. Nah, di era modern saat ini penuh godaan. Ibadah sebagai benteng akhlak. Nah, sekarang sudah kehidupan sudah carut marut ya. Mau akses apa aja bisa. Gimana cara kontrolnya orang? Kita lihat kalau akidahnya benar, ibadahnya benar, insya Allah bisa mengontrol dirinya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa mengontrol kecuali dirinya sendiri. Kita kan sering dengar ya, judul, judul. Saya ngalami sendiri ngeliat dengan mata kepala. Saya ketika kemana ya, ketika mau jajan lah di apa pasar gitu. Ternyata saya lihat bapak-bapak HP-nya disimpan di samping gitu. Jualan ternyata apa ya? Ternyata judul. Ya Allah. Ternyata sudah sampai segitu parahnya. Baru it- kali itu saya ngeliat dengan mata kepala sendiri ada judul. Kemudian ibadah sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai solusi ekonomi umat mengatasi kemiskinan. eh Basnas ini menarik ya. Basnas ketika kemarin COVID itu sempat mengeluarkan bantuan beasiswa untuk anak yatim. Uniknya, ternyata yang dapat itu tidak hanya anak-anak Muslim yang orang tuanya meninggal karena COVID. Ada juga non-Muslim dapat juga. Ternyata setelah ditelisik ternyata itu bukan dana zakat. Kalau zakat harus sesama Muslim ya, tidak bisa non-Muslim. Ternyata ada dana infak. Infak itu bisa siapa aja. Muslim, non-Muslim bisa menikmati infak. Tapi kalau zakat nggak bisa. Itu sosial itu. Kita infak ternyata yang menikmati sangat luas. Nah, tidak hanya Muslim, non-Muslim juga bisa menikmati infak tadi. Kemudian ibadah dan lingkungan. Apa korelasi ibadah dan lingkungan? Menjaga alam termasuk ibadah. Relevan dengan isu global tentang krisis alam saat ini. Ah, kadang masyarakat kita itu belum sadar ya. Dulu pernah saya pribadi ketika waktu kuliah itu waktu ngekos lah masih S1, ibu kos-kosannya sampai bilang, Mas nanti buang di sana aja. Kan saya mau buang sampai itu. Di mana Bu? Dah di kali sana aja. Waduh. Nah,
ternyata dari diri kita sendiri tuh belum ada kesadaran. Nah, akhirnya saya nggak mau. Coba bayangkan kalau semuanya orang itu pikirannya buang di kali, akhirnya banjir dan sebagainya sudah. Akhirnya ngandalkan pemerintah ujung-ujung. Nah, jadi korelasinya diri sendiri tuh. Ya, ibadah adalah wujud dari akidah yang benar. Kemudian ibadah dan teknologi. Nah, ada yang teknologi sangat berkembang ya. Ada yang bisa mengikuti zaman dengan teknologi, ada yang nggak bisa. Contohnya, sholat jamaah online. Nah, nggak boleh lah karena prinsip tauqifi. Loh, jangan salah ya Bapak Ibu ya. Waktu COVID itu ada itu yang mengadakan sholat Jumat online itu. Serius, saya Oke, kaget itu. Ustadz. Nah, itu Ya nggak sah gimana? itu. Kan nggak boleh ke masjid, Ustadz ya. Itu Nah, gimana fikih kontemporernya, Ustadz? namanya jamaah, kan ada syarat-syarat berjamaah itu. Harus mendengarkan imam dengan jarak berapa suaranya. Jadi suaranya itu nggak boleh terputus, misalnya kayak gitu. Tapi sekarang ada pengeras suara. Kemudian softnya itu nggak boleh terputus juga. Nah, kalau kita lihat misalnya di Masjid Nabawi dan sebagainya kan softnya kan sampai belakang kan nyambung terus itu. Nah, gimana kalau online? Apakah itu terpenuhi? Akan nggak juga. Nah, nggak bisa. Karena ini tahu kifi. Yang sudah ada panduannya, nggak bisa diotak-atik. Nah, nah, beda lagi kalau misalnya dakwah digital atau boleh nggak kita bayar zakat pakai transfer, pakai kris? Bisa aja boleh karena tidak menghilangkan tauqifinya, tidak menghilangkan asasnya itu. Jadi tetap ya Bapak Ibu ya ada yang bisa berkembang, ada yang nggak boleh. Ya itu unik juga itu. Ada ya sholat Jumat online. Ya oh ya. Nah, kemudian ada ini. Ya tapi insya Allah nggak jadi lah. Haji tapi pakai virtual. Misalkan kita. Tapi kalau edukasi nggak masalah ya. Misalnya Bapak Ibu pakai metaverse, kemudian ada Ka'bah, ada Raudhah, ada sa'i. Nah, tapi kita cuma belajar aja. Oh, ternyata seperti ini kalau misalnya nanti haji itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita niatkan haji nggak bisa. Haji tetap harus kita berangkat ke sana. Itu sambungannya ibadah dengan teknologi. Ada Kalau yang nggak badal bisa. umroh itu pripun, Ustadz? Badal Ya, umroh, kalau badal umroh, badal haji itu pripun? badal umroh, badal haji. Nanti kita bahas di temanya haji dan umroh ya. Tapi nggak apa-apa. Oh, ada ya? Udah, kita ada bahas di pertemuan ke sebelum UAS 13 atau 14. Intinya kalau badal umroh, badal haji itu boleh, tapi yang membadalkan itu paling tidak sudah pernah umroh dan sudah pernah haji. Kalau misalnya ada orang baru haji atau orang baru umroh, ah, tidak bisa meniatkan badal. Dan niat badal itu cuma dilaksanakan per misalnya umroh kan perlu sa'i, perlu tawaf. Perlu sa'i, enggak ya? Tawaf saya keluar. Saya juga belum pernah umroh. Intinya Sa'i ya sekali juga, Ustaz. melaksanakan umroh itu kalau pertama untuk diri sendiri, oke sudah selesai. Oh masih ada waktu nih sebelum pulang ke Indonesia, dia mau umroh lagi, boleh, Bisa. bisa. Tapi niatnya cuma bisa membadalkan satu orang, nggak bisa langsung 10 orang nggak bisa. Kalau sudah selesai mau umroh lagi, badal siapa? Mau Bisa. badal orang tuanya, bapaknya pertama selesai, kemudian ibunya nggak apa-apa, bisa. Tapi hanya satu orang per satu waktu. Haji juga seperti itu. Kalau haji hanya bisa sekali, Ustaz. Nggak Ya, bisa sekali. bisa. Ya berarti nunggu lagi. Nunggu giliran kembali. Umroh bukannya juga satu sekali perjalanan. Loh, Bukan, enggak, Bapak. Ustaz. Bisa Nggak, berkali-kali, dia tapi niatnya berkali-kali. hanya sekali aja. Kan Niat Kalau mulainya kan hari dari satu apa kali itu? perjalanan. Ketika masuk Masjidil Haram, kemudian nanti tawaf. Nah, itu kan nanti sampai selesai itu kan umroh satu kali. Nah, biasanya kalau travel kan sepekan di Mekah misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu kuat, satu hari umroh sampai 5 kali Berkali-kali. ya silakan. Ponakan Nah, Jadi saya kalau itu, kami Ustadz. Ponakan ya, saya itu, iya, kami ponakan saya itu hajinya itu dihajikan Arab Saudi. Umrohnya diumrohkan Arab Saudi. Kemudian dari travelnya sana buka badal haji sama umroh. Jadi kayak semacam dikomersilkan gitu loh, Ustadz. nah Dalam itu satu hari itu kadang-kadang. bisa, kalau Iya, dalam kami satu hari itu memahami bisa itu. umroh maupun haji itu satu kali perjalanan. Jadi kalau membatalkan
Tidak bisa sekali perjalanan itu, satu orang satu kali perjalanan dari rumah. Ya, kalau itu Bapak, kalau haji. Tapi Haji kalau itu Tidak umroh, umroh juga. umroh bisa, tapi umroh harus mboten, keluar dulu. umroh mboten Ustadz. Keluar, keluar dari itunya, keluar dari apa namanya itu. Syarat Yang tempatnya Syarat tempat awal mula masuk mikot, itu. mikot, Nah, mikot. iya mikot. Harus keluar mikot, kemudian masuk lagi. Nanti kalau sudah selesai keluar lagi, masuk lagi. Itu dihitungnya. Ya, itu banyak yang menjalani seperti itu, terutama travel. Tapi kalau kami sendiri, keluarga juga memahaminya satu kali perjalanan, sehingga ketika Hmm. kami umroh, itu pun menjalani satu kali, meskipun lainnya berkali-kali, tidak. Itu Hmm. keyakinan kami seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Coba Karena nanti. Nah, Nabi menjalaninya pun juga sekali, jadi tidak langsung mumpung di Mekah, bisa umroh kali, diulang lagi dari Tan'im yang paling dekat, umroh lagi. Kami hmm. tidak menjalani seperti itu. Karena Nabi selama ini hanya satu kali. Ustadz, Iya, iya. Ustadz, itu khilafiyah. Hmm. Lagi-lagi Tidak ada perbedaan. ya. Oh, enggak, Ustadz. Ustadz Nur Ali, mulai, ayo. Tak selentik loh, Giliran yo. nanti kita bahas ya. Kayak Coba saya Khilafiyah. tanya ke contoh senior-senior saya Ada kemarin. ini. VK-nya itu nanti, ada VK-nya nanti. Nggih. Ini contoh kemarin Ustadz Nur Ali. Pas waktu Iya. Pak Ahda haji kemarin juga mengumrohkan lebih dari satu orang. Nggih. Iya, Menarik umroh. ini. Berarti umroh itu bisa berkali-kali, tetapi sekali, maksudnya Jalanan. yang rukunnya tadi sudah terpenuhi, bisa Ya, umroh lagi untuk yang berikutnya. Tapi niatnya hanya sekali rukun itu ya untuk satu orang saja. Nanti kembali lagi melaksanakan rukun laginya itu. ya benar Pak. Benar Bu. Rukun harus dari awal. Nggih. Baik ya, ini diskusi nanti ya. Di haji ya, jangan di awal. Ini baru masuk, baru mulai langsung diskusi. Pemanasan. Berat ya. Enggak, Ustadz. Harap maklum, Betul. Ustadz. Kalau di kelas kami itu memang begitu, Ustadz. Jenengan bahas Hmm. diskusinya Nggak lama. apa-apa, saya lebih suka jadi karena banyak insight lah. Oh, pendapat saya seperti ini, Pak. Pendapat saya ini. Jadi buat eh, apa wawasan kita lah, ya, wawasan Enggak, kita. enggak, enggak. Monggo lanjut, Ustadz. Oke, sudah nih selesai. Oke. Baik, saya kirim Bapak Ibu masuk ke Google Classroom ya. Kita post test Aku hebat, Sakno bisa. untuk pengambilan nilai tugas. Enggak, Ustadz. Sebentar, saya kirim linknya di sini. Mana chat, 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 chat. Oke, saya sudah kirim. Mohon Bapak Ibu masuk ke sana. Hmm. Nanti keluar seperti ini ya. Keluar Google Classroom. Kemudian ini tugas ya, quiz. Nanti Bapak Ibu klik. Kemudian nanti ada di petunjuk ya nanti ini ya. Nah ini nanti Bapak Ibu klik ya. Nanti keluar Google apa? Google Formulir. Nah nanti Bapak Ibu isi. Pilihannya tinggal ABC ABC nggak apa. Kalau ada kendala kasih tahu ya. Ini yang dipilih tugas kelas Ustaz. Gimana Bapak? Yang dipilihnya tugas kelas. Di sini ada forum, tugas kelas sama apa ini? Iya tugas kelas. Tugas. Nah, ya nanti keluar Terus tugas kelasnya. yang quiz speaking ini, G. Oke, basikin ini jangan klik. Nanti akan keluar seperti ini. Nanti Bapak Ibu isi aja. Insya Allah nggak susah kok. Lagi buat laporan saya bahwa ada tugas ada. Nah ini tugasnya. Ustadz, ini memang itu ya, tugas kedua ya. Tulisannya di sini kuis fikih ibadah pertemuan kedua gitu nggih. Yang itu. Ya Oh, nggih. pertemuan kedua. Pertemuan pertama kan kita Iya. sebenarnya cuma menjelaskan yang tadi itu. Jadi insya Allah nanti semoga saya istiqomah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya buatkan seperti ini. Jadi tiap kita diskusi, nah ada tugas. Istiqomahnya itu ya. Baik, saya absen dulu ya Bapak Ibu ya.
Nih, kalian nggak enak ya denger yang baca Quran itu kok iso ngobrol. Ustadz Muhammad Rayakung silakan di-mute. Oh iya, saya lupa. Saya koreksi sebentar ya, Bapak Ibu yang saya absen ya. Wahyu Kustini, ada nggih? Hadir Ustadz. Muhammad Zardan Ayubi. Hadir Ustaz. Oke, wonten. Nadila Puspita. Hadir Ada. Ustaz. Nggih. Nur Ali Hasan. Wah, Ustaz kita. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ya, salam kenal. Ye, salam kenal Ustaz. Saya Nur Oke. Ali. Bulita Krismawati. Wonten? Bulita. Ada Oke. Ustadz yang nggak diizin off kamera karena ada Oh, bayinya. oh, nggih. Oh, Hadir Ustaz, hadir. nggih, nggih. Dewi Nur Hasanah. Hadir Ustadz. Oke. Amarilis, Bu Hadir Amarilis Ustaz. Indonesia, wonten. Pak Nonton. Faisal Nur, Pak Faisal. Tadi saya Hadir Ustaz. Oke, ada dan Pak Agung. Oh, tadi ya Pak Raya tadi. Oh, Hadir. terus, oke. Olas Ustadz. Oke,
Baru dua orang ya yang mengumpulkan. Nanti saya lihat nilainya nggak saya tampilkan dulu. Siapa ini nilainya berapa? Atau kita tutup dulu nggih. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri. Jangan Ustadz, saya tinggal dikit. Oh ya, Ditutup grupnya Ustadz maksudnya. apa? Ya tutup zoomnya, tutup zoomnya aja. Nanti biar Bapak Ibu Oh, mengerjakan link pengerjaannya saya tutup di jam 6 ya. Jadi usahakan sebelum jam 6 selesai. Soal selesai lah semua. Bisa. saya Ya, kira perkuliahannya Tinggal nambah dikit materi Ustadz. lagi Ustadz. Fikih ibadah dua. Nanti UTS UASnya juga seperti ini nggak Ustadz? nah, itu belum tahu ya. Saya belum kepikiran. Saya ada kepikiran nanti saya jelas. Rencana saya gini Saya, Bapak Ibu. Ya, ada apa? saya, saya tadi sudah mengerjakan, tiba-tiba zoomnya terpental, terus hilang. Apanya Bapak Ibu? Zoom. Tadi, iya, tadi saya sudah mengerjakan, terus zoomnya tiba-tiba keluar. Gimana, Ustadz? Nggak ada masalah karena ini pengerjaannya pakai Google Form ya. Oh iya, iya, iya. Ah, bisa, bisa. Nanti ini nilainya diumumkan Ustadz. Nggak perlu. Kan sudah kelihatan sendiri kan Bapak Ibu nilainya. Di akhir kan muncul nilainya. Buat data saya aja nanti saya rekap ketika di akhir perkuliahan nanti buat nilai tugas. Oh, Oh, Insya Allah ada yang 100. ada satu orang yang siapa tidak tahu. Jangan di-spill Ustadz, tolong. Jawabannya terus tidak saya scroll ke bawah. Oke, jangan di-spill. Terima kasih Ustadz. Kok bisa ada yang salah ini Ustaz? Waduh, kecewa sekali tapi nggak apa-apa. Wes. Ada yang Nice menjebak try. kok Tat. NT, Tat. NT, NT. Nanti bisa dicoba di pertemuan berikutnya ya. Dipersiapkan koneksinya Bapak Ibu. Koneksi otaknya. Internet. Ini saya tandai sebagai selesai, Ustadz. Iya, nah, gitu. Dadah.
Dua orang lagi nggak? Salah siji rek. Siapa? Kurang teliti Ustadz. Hmm, Wih, ono sing 100 apa iki? Wih, ada dua orang. Saya nggak tahu siapa. oh, Mbak Ama iki karo Bu Wahyu. Jadi kalau kelas KTM ini Bapak Ibu belum pernah offline gitu. Soalnya saya baru pertama kali ini saya kali jenengan ini. Belum, Kita Ustaz. bisa kita pernah offline Ustadz untuk beberapa mata kuliah tertentu yang dosennya meminta untuk offline. Hmm, Tapi banyak kan ya memang online Ustadz online karena ya. kesibukan Bapak Ibu di sini terutama Ustadz Faisal dan Ustadz Nur Ali yang luar biasa mobat mabit kemana-mana jadi jarang bisa offline. Nggih, nggih. Offline saya. Pak Nur udah selesai. Terlambat kan tadi, maaf. Yang nilainya 102 orang. Masya Allah. Barakallahu lana. Soalnya nggak susah, cuma perlu teliti aja. Kata-katanya mirip-mirip. Nggih, laras Oh, Ustadz tas yang selesai dulu. menjebak Dwi Ini terjebak. temenan. Padahal betul tat aslinya tat. Mbak aslinya itu tadi santai, tapi tak lihat tak scroll-scroll. Duh, soalnya kok masih banyak, masih banyak. Akhirnya buru-buru. Nggak ada 25 soal. Yang penting Bapak Ibu coba ya, ngerjakan sendiri. Kalau kan sekarang banyak itu ya. Saya juga ke mahasiswa S1 itu coba kalian kerjakan sendiri, nggak usah pakai AI. Kalau pakai AI ya buat apa kuliah gitu. Nah, jadi intinya paling nggak kita tahu kadar diri, oh ternyata saya bisa di bidang ini, ternyata saya nggak bisa. Jadi ya kan nanti kita tambah sendiri-sendiri. Kamu nih kurang Tunggu, satu. sebentar. Kira Oh, satu rally nih yang ternyata yang dulu. 1 menit kira-kira. Tinggal nomor Iya, sekarang. Masya Allah, Pak Nur Ali. Aku terlambat soalnya. Semangat Pak Nur, tidak apa-apa Pak Nur. Langsung pancingnya Pak Nur Ah, Ali. setia menanti kok. Udah ngecek, sudah selesai. Takut ada kelompatan. Ya, Alhamdulillah. Sambung, Ustaz.
Ye, kawan. Dua. Ketok Pak Nur nilainya Pak Nur. Langsung. Iya, Telur ya. kan. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sama-semua ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita santai aja diskusi kalau ada. Saya pernah baca ini Pak. Tahun ini nggak apa-apa, kita sharing aja. Ya, karena emang ilmu itu gitu. Ya Ustadz. Baik, Nggak ada PR ya Ustadz? nggak ada, nggak ada. Oke, pun. Eh, Ya, Alhamdulillah. tugasnya ini aja. Nah, tapi sampai kalau tugasnya ini nanti misalnya dibuat PR, khawatirnya malah kelewat biasanya. Mending kayak gini Oh aja. iya. Tunggu sampai Iya, selesai. mending gitu Ustadz. Setuju, setuju, Ustaz, setuju. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Wassalamualaikum. Nggih. sebelum ditutup untuk yang pertemuan berikutnya hari apa dan jam berapa? Sore enggak apa-apa. Enggak apa. Kalau Bapak Ibu khawatirnya kalau pagi ada kepentingan enggak apa-apa. Ya, Ya, giat Oh, kalau kalau pagi. dijadwalkan sepertinya udah enggak apa-apa kita gini kan. Sore. Iya, oh, oke. kasih. Jam berapa Ustadz? Karena di info KHS dan di info yang diberikan ke kami berbeda. Kalau di info KHS itu 16.20, kalau yang diberikan ke kita 13.20 Ustadz. 15.20, mohon maaf. Oh, 15. Sebentar, sebentar. Kalau di info KHS berapa, Mbak? 16.20 sampai 19.05. Tapi kalau yang 19. diberikan ke kita 15.20 sampai jam 5-an Ustadz. Sampai jam 5 seperti ini. Ustadz terso 15.20 yang aja ya. 15.20 nggih. 15.20 aja. Oh, nggih. Kalau terlalu Nggih, sore ya, Ustadz. nunggu Nggih. malam akadnya ya. Oh iya betul Ustadz. Nggih, leres. Oke, baik. Terima kasih Terus, Bapak Ibu. Ustaz. Nanti kalau ada Nggih. pertanyaan, monggo ke Bu Wahyu dulu, baru ke saya biar nggak banyak nomor. Khawatirnya saya miss gitu. Kalau biasanya kayak gitu, saya minta PJ atau ketua kelas yang WA aja. Khawatirnya kalau semua masuk, kadang-kala malah kelewat. Nah, khawatirnya kayak gitu. Baik, Nggih terima Ustadz. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ustadz. wabarakatuh. Oke, sampai Jazakumullah khairan wa sini. barakallahu fikum.